Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat saya dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan ya teman-teman semuanya. Teman-teman, video kali ini atas permintaan seorang teman gitu, untuk membahas tentang pengadaan jasa konsultansi gitu ya teman-teman semuanya. Baik, saya akan mencoba membahas materi ini walaupun mungkin tidak bisa rinci, tidak bisa detail karena kita punya batasan waktu ya teman-teman semuanya. Tapi saya akan mencoba memberikan gambaran secara utuh teman-teman gitu ya. Sekali lagi walaupun tidak detail, tidak rinci teman-teman. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman untuk memahami bagaimana proses pengadaan jasa konsultansi ya. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya. Ya, kemarin kita ada perubahan ya. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 gitu ya teman-teman semuanya. Baik, saya akan mulai dari pengertian dulu ya, pengertian jasa konsultansi. Bahwa teman-teman semuanya ya, pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah dikelompokkan menjadi 4 jenis ya, yaitu pengadaan barang tentunya, barang, benda bergerak, tidak bergerak teman-teman ya, berwujud, tidak berwujud gitu ya, yang langsung bisa dipakai, bisa diperdagangkan, langsung bisa dimanfaatkan ya, meja, kursi, AC segala macam ya teman-teman, mobil gitu ya, langsung bisa dipakai, itu termasuk jenis barang. Nah, yang kedua ada pekerjaan konstruksi gitu ya. Ini sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, atau pembangunan kembali suatu bangunan ya. Itu bicara pekerjaan yang disebut definisi dari pekerjaan jenis ya, maksud jenis untuk pekerjaan konstruksi ya. Ada berikutnya adalah jasa konsultansi gitu ya kan. Ini layanan profesional yang membutuhkan keahlian, brainware, olah pikir teman-teman untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Contohnya studi, kajian ya, untuk teknokratik ya. Untuk naskah akademis misalkan teman-teman, kita membutuhkan itu studi, kajian, atau pemetaan udara misalkan teman. Atau pembuatan program aplikasi. Sekarang lagi ramai digitalisasi ya teman-teman. Membuat aplikasi ya, otomatisasi program gitu, kira-kira itu juga termasuk jasa konsultansi teman-teman. Nah, yang terakhir jasa lainnya ya. Selain jasa konsultansi berarti tidak termasuk konsultansi, maka mereka masuk ke jasa lainnya. Banyak jenisnya ini teman-teman ya. Jasa transportasi, jasa penyewaan, apalagi ya, cleaning service misalkan, event organizer misalkan gitu ya teman-teman, itu masuk. Banyak lagi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ada 4 kelompok ya. Tapi ada juga pekerjaan yang terintegrasi gitu ya, dimana ada satu pekerjaan yang terdiri dari banyak jenis gitu ya kan. Di situ ada jenis barangnya, ada jenis mungkin pekerjaan konstruksinya, atau mungkin ada jenis konsultannya di sana, atau jasa lainnya. Sebenarnya pekerjaan, karena ini satu kesatuan sistem ya, yang tidak bisa dipisah gitu ya kan. Itu pekerjaan terintegrasi teman-teman. Gitu ya, saya mulai dari pengelompokan barang dan jasa pemerintah gitu ya kan. Jadi kemarin dibagi di 4 jenis tadi ya, 4 kelompok teman-teman, sesuai dengan karakternya tentunya. Nah, teman-teman semuanya bicara soal pengadaan barang gitu kan, ada 3 tahapan besar gitu ya kan. Yaitu dimulai dari tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Tahapan berikutnya adalah persiapan
pengadaan barang dan jasa. Nah, terus tahap ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Oke. Saya akan mulai dari perencanaan. Karena perencanaan ini akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari pengadaan barang dan jasa itu, gitu ya kan. Bahwa tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang tepat mutu, ya, tepat kualitas berarti tepat jumlah, tepat kuantitas berarti tepat waktu, ya, tepat harga, ya, tepat lokasi dan tepat penyedia, gitu. Ya, agar tercapai sasaran-sasaran ini maka perlu perencanaan yang matang, gitu ya teman-teman. Seperti kita tahu bahwa pengadaan barang ini punya peran yang strategis ya teman-teman, dalam rangka sebagai instrumen pembangunan dalam rangka pelayanan publik, gitu ya teman-teman semuanya. Untuk itu perlu perencanaan yang baik, yang matang, yang cermat, menggunakan data, menggunakan analisis, gitu ya teman-teman semuanya. Baik, saya khusus sekarang akan membicarakan tentang perencanaan pengadaan jasa konsultansi, gitu ya. Ya. Jadi dimulai dengan penyusunan KAK tentunya, kerangka ajuan kerja, latar belakang kenapa membutuhkan, gitu ya, pekerjaan ini, ya. Kenapa pengadaan pekerjaan jasa konsultansi ini dibutuhkan, latar belakang, maksud dan tujuan, gitu ya kan. Terus ada ruang lingkup pekerjaannya di situ, ada metodenya, metodologinya, gitu ya. Seperti apa nanti, ya, apakah kita kerjakan dengan swak, kan di peraturan presiden itu pekerjaan bisa dilakukan dengan cara ya, dengan swakelola atau menggunakan jasa penyedia. Penyedia itu bisa company, bisa individual, gitu ya. Berarti konsultan individual. Nah, terus bicara apa time frame-nya, jadwalnya, teman-teman. Dan terakhir susun dilampirkan RAB-nya ya, rencana anggaran biayanya. Gitu ya teman-temannya, ini KAK, gitu ya kan. Nah, oh ya, ada tenaga ahli, misalnya tenaga ahli yang dibutuhkan. Ya, tenaga ahli yang dibutuhkan, teman-teman, lupa saya tadi ya. Pendidikannya misalkan, terus pengalamannya berapa lama? 5 tahun kah? 10 tahun kah? Misalkan ya. Itu juga perlu dirumuskan di KAK, teman-teman. Oke? Nah, ini sebagai apa, langkah awal, teman-teman, dan ini dilakukan pada saat teman-teman menyusun renja ya. Setelah pagu indikatif, kita nyusun renja khusus untuk pengadaan jasa konsultansi, susun KAK-nya tadi, gitu ya kan. Nah, baru nanti ini semua akan dituangkan, nanti dibahas ya teman-teman, nanti dituangkan dalam RUP ya. PPK nanti akan menuangkan ke dalam rencana umum pengadaan ya. Di situ akan dilakukan pemaketan pekerjaannya ya teman-teman. Terus metode, kalaupun menggunakan misalkan tadi penyedia, gitu ya kan, apakah metodenya, metode pemilihannya, apakah kalau di konsultansi ada 3 metode pemilihan penyedia ya teman-teman. Ini menjadi penting. Satu seleksi, gitu ya kan, berarti diumumkan ya kalau seleksi, memperbandingkan banyak peserta sehingga kita akan bisa memilih nanti mana yang peserta yang terbaik, gitu ya, yang akan kita jadikan sebagai pemenang, sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultansi. Ada penunjukan langsung kalau keadaannya keadaan tertentu. Hati-hati ya dengan penunjukan langsung teman-teman semuanya. Di peraturan presiden itu ada keadaan, apa yang disebut keadaan tertentu, ada di peraturan presiden. Contohnya penyediaannya cuma 1, rahasia misalkan ya, segala macam teman-teman. Mohon dibaca itu ya teman-teman semuanya, jangan sampai karena sudah banyak makan korban ini penunjukan langsung teman-teman. Oke, soal nilai enggak berapapun ya, silakan saja penunjukan langsung. Nah, kalau
nilainya di bawah 100 juta ke bawah, maka kita dapat melakukan dengan pengadaan langsung gitu ya teman-teman. Pengadaan langsung gitu ya kan. Sebenarnya bersama ya polanya dengan penunjukan langsung gitu. Tidak memperbandingkan, tidak teman-teman. Oke, jadi ini ada 3 metode ya. Metode pemilihan maksud saya itu sudah waktu di RUP sudah diidentifikasi gitu ya kan. Kan ada kriterianya tadi ya teman-teman semuanya gitu. Terus susun jadwalnya. Pak PPK dalam hal ini karena beliau memang oleh Peraturan Presiden nomor 16 2018 dan perubahannya diberi tugas salah satunya adalah menyusun perencanaan ya teman-teman semuanya, termasuk RUP tadi ya teman-teman. Yang menetapkan nanti Pak PA atau KPA gitu ya. Nah di dalam RUP itu ada pemaketan pekerjaannya, ada anggarannya, ada jadwalnya, kapan metode pemilihannya teman-teman gitu ya. Persiapan kapan, metode pemilihan kapan, terus kontraknya kapan pekerjaan ini harus selesai dan diserahkan. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah problemnya di perencanaan itu kalau konsultan, pengalaman saya ya di pengadaan jasa konsultansi, waktu menghitung billing rate konsultan gitu. Billing rate tenaga ahli teman-teman ini agak memang. Kalau dulu seingat saya tahun 2000-an ya, Bappenas dan Kementerian Keuangan itu mengeluarkan billing rate ya, harga satuan tenaga ahli tadi. S1 0 tahun berapa, S1 5 tahun berapa, S1 sekian tahun. Ada tabelnya teman-teman. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi teman-teman semuanya. Ada Inkindo kali ya. Tapi setahu saya Inkindo memang billing rate-nya cukup mahal ya, cukup tinggi teman-teman. Ya. Di PU mengeluarkan juga sepertinya ya. Mohon dikoreksi ya teman-teman. Tapi khusus untuk konsultan perencanaan ya, dan konsultan pengawasan terkait dengan konstruksi ya teman-teman. Apa itu bisa dipakai? Mungkin bisa dipakai teman-teman. Atau kalau saya teman-teman, saya menggunakan billing rate kontrak yang sudah pernah dilakukan gitu ya kan. Atau mungkin setahun yang lalu kita melakukan, atau teman-teman di sebelah pernah melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi gitu ya. Nah kontraknya itu bisa kita pakai sebagai dasar nanti teman-teman ya. Dasar menentukan billing rate. Yang penting kualifikasinya sama gitu ya, artinya pendidikannya sama, S1, S2 atau S3, pengalamannya juga begitu. Tinggal menurut saya tambahkan inflasi aja ya teman-teman, baru ketemulah itulah kira-kira billing rate ya, harga satuan tenaga ahli. Itu bisa dipakai saya kira. Tapi teman-teman semuanya jangan lupa itu dilampirkan ya, supaya kita nanti tahu riwayatnya, angka itu asalnya dari mana ya. Jadi data dukung tadi jangan sampai terlepas dari waktu teman-teman nyusun RAP ya. Itu penting ya teman-teman, penting. Oke, jadi titik kritisnya di sana sebenarnya. Karena jangan sampai teman-teman, ini sering sekali banyak kasus gitu ya. Waktu pelaksanaan pengadaannya nanti kan kita wajib menyusun HPS ya, harga perkiraan sendiri gitu ya. Jadi paling lama 28 hari kerja sebelum berakhirnya pemasukan dokumen penawaran untuk yang pasca kualifikasi. Untuk yang pra kualifikasi itu HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum berakhirnya pemasukan dokumen kualifikasi. Kalau yang pra kualifikasi ya teman-teman. Nah ketika menyusun itu ternyata HPS-nya melampaui pagu. Nah ini yang repot ya. Kalau ini yang terjadi berarti kita harus menyesuaikan HPS ya. Pasti ada yang dikurang-kurang itu teman-teman ya. Mungkin bulannya yang dikurangi, atau billing rate-nya yang dikurangi, atau belanja tidak langsungnya yang dikurangi teman-teman ya. Nah ini yang nanti khawatir gitu ya kan, target dan sasaran pengadaan tidak tercapai gitu ya kan. Dan ini akan berpengaruh juga nanti kepada sasaran kegiatan, sasaran program, akan begitu ya teman-teman semuanya. Oke, jadi mohon cermat pada saat nyusun perencanaan ya teman-teman, cermat ya teman-teman, pakai data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi output dari perencanaan ini adalah RUP, Rencana Umum Pengadaan. Gitu ya teman-teman. Ya. Nah teman-teman semuanya, setelah RUP selesai, artinya diinput ke dalam sirup, ya, setelah ditetapkan oleh PA-KPA tentunya, ke sirup Sistem Informasi RUP, SPSE kita ya di LKPP itu sudah mendesain sebuah sistem, teman-teman. Baru kita menunggu DIPA ya, DIPA dokumen isian pelaksanaan anggaran, kalau di daerah DPA dokumen pelaksanaan anggaran, gitu ya teman-teman semuanya. Biasanya on schedule nih sebelum Januari sudah diterbitkan, sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan. Dalam hal pengadaan tidak boleh ada kontrak sebelum DIPA atau DPA-nya terbit, tidak boleh. Kalau proses pemilihannya silahkan mendahului boleh, ya. Tapi kontrak tidak boleh, menunggu DIPA atau DPA-nya ditetapkan atau diterbitkan dulu ya teman-teman. Oke. Nah, perencanaan selesai. Baru kita masuk ke ke persiapan. Pak PPK segera lakukan persiapan sesuai dengan jadwal yang sudah ada di dalam RUP, teman-teman, gitu ya kan. Sebagai pedoman ya, mohon teman-teman RUP jadi pedoman. Percuma kita sudah menyusun perencanaan bagus-bagus kalau tidak diikuti ya. Kalau kita nggak komitmen teman-teman. Gitu ya teman-teman. Apalagi soal tepat waktu tadi. Apalagi pekerjaan konsultansi ini ditunggu ya. Ini menjadi dasar untuk pelaksanaan pekerjaan yang lain. Misalkan untuk sebagai naskah akademis ya. Atau dalam rangka membuat kebijakan, membuat peraturan perundangan, ini dibutuhkan teman-teman, gitu ya kan. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, persiapan apa yang dilakukan oleh Pak PPK? Satu, DIPA-nya diminta Pak PPK, RUP-nya juga begitu, mohon direview dulu gitu kan. KAK-nya kan sudah ada ya teman-teman, review juga KAK-nya teman-teman gitu ya. Mohon dicek Pak PPK tentang billing rate-nya, ngitungnya sudah benar apa enggak teman-teman. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau HPS, kalau di konsultan ada dua komponen yaitu satu belanja langsung, belanja tenaga ahli, satu lagi belanja tidak langsung. Itu maksimal 40%, mohon Pak PPK dicek, paling banyak 40%. Kecuali ya untuk yang survei, pemetaan gitu ya, boleh melampaui itu. Gitu ya teman-teman semuanya gitu kan. Oke, tetapkan KAK-nya, tetapkan HPS-nya, tadi penting Pak HPS. Hati-hati nanti dituduh markup. Gitu ya teman-teman. HPS ini sangat penting dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketinggian juga jangan, terlalu rendah pun juga jangan gitu ya teman-teman. Yang penting angka yang ada di HPS dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu saran saya data pendukungnya jangan sampai lepas ya dari HPS itu sendiri. Gitu ya teman-teman. Baru tetapkan buat rancangan kontraknya gitu. Gitu ya. Berapa lama kontraknya, masa berlaku kontrak, terus metode pembayarannya pakai lamsam atau waktu penugasan atau kontrak payung misalkan teman-teman pilih ya. Nah terus uang muka barangkali kalau mau Pak PPK mau kasih monggo saja gitu kan, tuangkan dalam kontrak misalkan teman-teman. Kalau tahapan pembayarannya sepakati saja ya, mau bulanan atau per termin atau sekaligus misalkan, gitu ya. Itu juga bisa dirancang di kontrak. Tetapkan rancangan kontraknya. Setelah persiapan ini selesai, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu ke tahapan pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa konsultansi, teman-teman, gitu ya kan. Diawali dengan proses pemilihan penyedia, gitu ya. Nah, siapa yang melakukan proses pemilihan? Tentunya Pokja, gitu kan. Kelompok kerja pemilihan. Gitu teman-teman. Nah, di peraturan presiden untuk pemilihan jasa konsultansi itu dapat dilakukan satu dengan seleksi, gitu ya kan. Yang kedua bisa dengan penunjukan langsung, keadaan tertentu ya, mohon teman-teman dicek dulu.
pemenuhan kriteria keadaan tertentu. Dan kalau nilainya 100 juta ke bawah, maka teman-teman dapat menggunakan pengadaan langsung. Gitu ya teman-teman. Ya. Nah, dalam proses pemilihan ada dua hal yang kita nilai teman-teman dari para peserta ya. Para penyedia, para peserta. Satu, pemenuhan terhadap, kita akan menilai, mengevaluasi kemampuan dan kompetensi si peserta tadi, gitu ya kan. Dan pemenuhan terhadap persyaratan yang sudah ditetapkan di dalam dokumen seleksi yang kita buat, ya teman-teman semuanya. Itu disebut dengan kualifikasi, gitu ya kan. Jadi kualifikasi ini teman-teman peserta nanti kalau seleksi misalkan cukup mengisi isian form kualifikasi, gitu ya kan. Nama perusahaan, izin usahanya, ya teman-teman alamatnya di mana, terus soal perpajakan, tarif pajak ya, itu administratif, yang teknis kepemilikan terhadap peralatan, kepemilikan terhadap tenaga ahli, pengalamannya ya, pengalaman si konsultan tersebut teman-teman semuanya. Kalau yang individual, nanti kualifikasinya itu individual nantilah kita coba. Prinsipnya sama ya dengan penyedia. Tapi nggak perlu izin usaha kan namanya juga individual ya teman-teman, nggak ada izin usahanya. Ini CV gitu ya paling enggak ya. Data-data pribadi lah, data-data diri ya teman-teman si tenaga ahli individual tersebut gitu kan. Oke, nah nanti dievaluasi teman-teman ya, isian tadi para peserta sudah ngisi evaluasi, ada administrasi. Bagaimana mengevaluasinya? Berarti ada administrasi, ada teknis nanti yang kita evaluasi. Kalau yang lulus kurang dari 3 maka kualifikasi gagal. Gagal. Untuk yang pra kualifikasi gitu ya teman-teman. Oke, supaya tidak rancu teman-teman bicara kualifikasi sedikit ya tadi, bahwa itu dapat dilakukan dengan 2 cara, pra kualifikasi dan pasca kualifikasi gitu ya. Jadi pra kualifikasi ini semua pengadaan jasa konsultansi dilakukan dengan pra kualifikasi. Artinya penilaian kualifikasi dilakukan sebelum proses pemilihan penyedianya, sebelum proses seleksi, ya kan? Sebelum proses seleksi. Ya. Nah, kalau yang individual, proses kualifikasinya dengan pasca kualifikasi, gitu. Pasca ya. Artinya kualifikasi, penilaian kualifikasi dilakukan bersamaan pada saat kita mengevaluasi dokumen penawaran, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada pra, ada pasca. Yang menggunakan penyedia, badan usaha, maksud saya company, itu pra kualifikasi. Tapi yang individual jasa konsultan, individual tenaga ahli individual dapat menggunakan pasca kualifikasi. Apa konsekuensinya? Kalau yang pra agak lama ya teman-teman, butuh waktu 35 hari sampai 40 hari ya. Tapi kalau pasca kualifikasi cepat ya 20 harian lah kira-kira. Ya teman-teman, itu sudah bisa selesai sampai ke penetapan pemenang. Ya, jadi gitu ya teman-teman, yang dinilai 1 kualifikasi tadi ya. Nanti ini ada pembuktiannya. Karena mereka cuma mengisi form saja, perlu dibuktikan dulu ya teman-teman. Bener enggak ngisinya? Jangan-jangan bohong. Jadi kita perlu nanti pembuktian nyata, mereka diminta dokumen aslinya, bener apa enggak gitu ya. Jadi ini pra kualifikasi untuk menggunakan company, perusahaan, badan usaha gitu ya. Kalau yang lolos kurang dari 3 maka gagal, pra kualifikasi harus diulang kembali. Kalau lebih dari 3 maka kita langsung lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan seleksinya teman-teman. Ya, tahapan seleksinya. Nah, ketika seleksi mereka diundang untuk memasukkan penawaran. Penawaran itu terdiri dari 3 dokumen, yaitu dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga. Gitu. Ya, itu yang kita nilai teman-teman nanti. Gitu. Urutannya administrasi dulu, teknis, ya kan,
Teknis dilihat nanti kualifikasi persyaratan administrasi ya, dilihat situ nanti. Teknis mau yang dilihat tuh pengalaman, kesesuaian pengalaman ya perusahaan dengan pekerjaan yang nanti yang kita tawarkan, metodologinya dan tenaga ahli yang ditawarkan, teman-teman. Ya, tenaga ahli yang ditawarkan gitu ya. Nah, bicara metode evaluasi di peraturan presiden itu untuk pengadaan jasa konsultansi, metode evaluasi ada 4 ya, teman-teman. Evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan harga terendah. Itu metode. Silakan dipilih saja oleh Pokja sesuaikan dengan kriteria pekerjaannya. Ya, kalau kompleks ya pakai kualitas lah. Kalau standar bisa dengan kualitas dan biaya. Gitu. Pagu anggaran ini biasanya digunakan untuk pekerjaan perencanaan gedung dan pengawasan ya. Yang ada ketentuan Kementerian PU berapa sih maksimal untuk perencanaan dan pengawasan gedung itu ada. Ya. Nah, harga terendah digunakan untuk pekerjaan yang sederhana. Gitu ya teman-teman semuanya gitu. Dah. Setelah evaluasi dilakukan, misalkan penawarannya dia di atas HPS, gugur enggak? Enggak. Kalau konsultan tidak gugur gitu. Karena ada proses yang namanya negosiasi teknis dan harga. Gitu ya teman-teman semuanya. Kalau pekerjaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya langsung gugur tuh kalau dia melampaui HPS kita. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, barulah kita masuk akhir dari proses pemilihan adalah penetapan pemenang. Nah, Pokja punya kewenangan menetapkan pemenang sampai dengan 10 miliar nilai paket pekerjaannya. Di atas itu yang punya kewenangan menetapkan adalah PA atau KPA. Gitu ya teman-teman semuanya. Dan setelah penetapan pemenang baru ini disampaikan ke Pak PPK. Pak PPK ini pekerjaan sudah selesai tentunya. Penetapan pemenang sudah ada, ini pemenangnya. Maka PPK kalau setuju melanjutkan ke tahapan berikutnya itu menerbitkan SPPBJ, surat penunjukan penyedia ya. SPPBJ ya teman-teman, surat penunjukan ya teman-teman semuanya. Nah, baru dilanjutkan ke penandatanganan kontrak gitu ya. Kontrak teman-teman. Kontrak kan rancangan kontrak sudah dibuat ya oleh PPK tadi ya teman-teman. Kontrak. Baru kita masuk ke pelaksanaan. Mohon Pak PPK surat perintah mulai kerja dulu ya, baru pelaksanaan. Mohon Pak PPK kendalikan Pak ya. Karena tugas PPK mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Ya. Kan kita punya jadwal ya. Kan kita minta nanti jadwalnya itu ke tahapan-tahapan pekerjaannya ke penyedia. Itu sebagai kontrol kita nanti, sebagai fungsi pengendalian bagaimana agar pelaksanaan nanti selesai tepat pada waktunya. Ya, jangan sampai ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang melampaui waktu pelaksanaan ya. Sekali lagi teman-teman semuanya, terutama pekerjaan konsultansi ini dibutuhkan untuk pekerjaan yang lain sebagai masukan. Contoh tadi ya naskah akademis, menyusun kebijakan, menyusun program, dibutuhkan dulu hasil-hasil kajian, hasil studi ini. Ya, tepat waktu menjadi penting teman-teman semuanya. Mohon bikin tim Pak PPK dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk nanti progres pelaksanaan pekerjaan gitu. Ya. Contoh laporan untuk termin pertama yaitu laporan pendahuluan, laporan final, draft final gitu ya teman-teman. Artinya akan dibayar kalau memang secara substansi pekerjaannya sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu ya teman-teman. Artinya kalau tidak sesuai tolak, perbaiki dulu, baru dibayar termin yang itu. Gitu ya teman-teman. Ini menjadi penting ya, kendali kita di situ ya teman-teman, kendali kita di situ. Jangan dibayar dulu sebelum pekerjaan itu sudah memenuhi persyaratan substansi yang sudah kita sepakati. Gitu ya teman-teman semuanya. Oke,
Dan mudah-mudahan dalam pekerjaannya lancar, kendalikan pelaksanaan kegiatannya. Kalau ada masalah segera cari solusinya gitu teman-teman. Sehingga harapannya pekerjaan tepat waktu, selesai tepat sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkan di dalam kontrak. Gitu ya teman-teman semuanya. Setelah selesai di ujung, nanti si penyedia akan menyerahkan ke PPK hasil pekerjaannya. Namun sebelum diserahkan diperiksa dulu hasilnya, ya. Ini tugasnya Pak PPK, pejabat pembuat komitmen. Pak PPK saya kira bisa membuat tim teknis ya untuk membantu PPK memeriksa hasil pekerjaan tadi. Mohon hati-hati ya karena banyak temuan teman-teman semuanya. Jadi rupanya temuan audit ya dari BPK atau laporan-laporan dari masyarakat itu ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan gitu ya kan, ya dengan kontrak teman-teman. Artinya pekerjaan belum selesai, tidak memenuhi kontrak, udah dibayar gitu, ya. Oleh sebab itu paling penting saya kira periksa dulu. Ya. Artinya tim ini harus orang yang paham terhadap pekerjaan itu, ya. Bikin berita acara hasil pemeriksaan gitu teman-teman ya. Baru Pak PPK menerima hasil pekerjaan dari si pihak penyedia. Gitu ya Pak PPK ya. Terima, berita acaranya dibuat, nah ini menjadi lampiran nanti untuk mengajukan SPP ya, surat permintaan pembayaran. Ya, dibayar, selesai sudah proses pengadaan pekerjaan jasa konsultansi. Gitu ya teman-teman, saya kira tidak ada masalah ya teman-teman, tidak usah khawatir, kekhawatiran selama ini teman-teman, selama prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan gitu ya teman-teman. Artinya bahwa tentunya dengan dengan integritas kita gitu ya kan ada ya etika pengadaan ya teman-teman. Insya Allah tidak ada apa-apa. Artinya teman-teman sebagai PPK, sebagai Pokja ya, ini sebuah amanah. Dan hasil kerja teman-teman dinikmati oleh orang banyak, oleh publik. Insya Allah apa yang dilakukan oleh teman-teman menjadi amal kebaikan. Gitu, yakin teman-teman ya? Pengadaan yang kredibel akan mensejahterakan rakyat. Rezeki sudah ada yang ngatur. Berbagi itu indah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.